Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah amalan-amalan ringan namun pahalanya sangat besar. Yang pertama, berdoa sesudah wudu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali Allah akan bukakan untuknya 8 pintu surga yang bisa dia masuki dari pintu-pintu mana saja." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Dari Jabir bin Abdillah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendengarkan azan kemudian dia membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan ladzi wa anta innaka la tukhliful mi'ad," maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, berzikir setelah subuh sampai matahari terbit. Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian tetap duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah syuruk, maka dia mendapat pahala haji dan umroh sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat, membaca doa ketika bangun tidur. Dari Ubadah bin Samit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang terbangun dari tidur kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim waghfirli," maka orang tersebut mendapatkan 3 keuntungan. Dosa-dosanya diampuni, ibadahnya diterima, dan doanya mustajab, dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Yang kelima, membaca doa ketika masuk pasar atau tempat keramaian. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 3 kali, maka Allah catat untuknya 1 juta kebaikan. Allah hapuskan 1 juta kesalahan, dan Allah angkat untuknya 1 juta derajat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Yang keenam, membaca sholawat anzil. Dikutip dari kitab Nasahid Daniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah," maka orang tersebut yang membacanya wajib mendapat syafaatku. Yang ketujuh, membaca sholawat jaza. Dari kitab Aqdu Jawahir Al-Bahiyah fi as-salati ala khair al-bariyah, diriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, maka sesungguhnya dia telah membuat capek 70 malaikat selama 1000 hari." Yang kedelapan, membaca kalimat tahlil. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin
adadama wasi'ahu ilmullah. Maka itu sebanding dengan membaca 72.000 tahlil. Jika zikir ini dibaca 4 kali setiap setelah sholat 5 waktu, dan apabila dibaca lalu pahalanya dihadiahkan untuk si mayit, maka telah cukup menjadi tebusan dari api neraka. Yang kesembilan, membaca istighfar untuk mukminin mukminat. Di dalam kitab Al-Minah Husainiyah disebutkan bahwa Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, barang siapa yang mengucapkan Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sehari semalam 25 kali, dalam riwayat lain 27 kali, maka Allah mencatat orang tersebut termasuk golongan walinya." Dalam hadis riwayat Imam Tabrani disebutkan, barang siapa berdoa memintakan ampun untuk orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, maka Allah tuliskan baginya pahala kebaikan atas setiap laki-laki dan perempuan beriman, mendapat pahala sebanyak seluruh mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Yang terakhir, membaca istighfar ketika berbuka. Dalam kitab Kanzun Najah Wassurur dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang sedang berpuasa kemudian ketika ia berbuka dia membaca, Ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairu ighfirli, zanbal azim, fa innahu la yaghfiru, zanbal azim, illal azim." Kecuali ia telah keluar dari semua dosanya seperti baru dilahirkan ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajarkanlah doa ini kepada orang setelah kalian. Sesungguhnya kalimat ini sangat dicintai Allah dan Rasul-Nya. Kalimat yang akan memperbaiki keadaan dunia dan akhirat kalian. Wallahu a'lam bissawab." Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.